Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali kita di ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan siapkan hati kita akan memulai ibadah ini, dan sebelum itu kita mari berdoa ya adik-adik. Sudah, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di sini anak-Mu sudah ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tolong Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami supaya ibadah ini lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sepi. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang kecil,
Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita mau lebih semangat lagi ya memuji buat Tuhan. Kali ini kita mau memujikan dengar Dia panggil nama saya. Kita memujikan dengan memakai gerakan ya. Kita mau penyanyi bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita mau menyanyikan ini sekali lagi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mulai dari awal lagi adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sharing cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga saat ini, dan tiba saatnya adik-adikmu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan telinga kami, siapkan hati kami, biar bisa kami fokus mendengarkan cerita firman Tuhan, bisa membuat kami lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, jadi kali ini Kak Sini mau cerita tentang Hari Raya Pendamaian, di mana pada zaman dahulu orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Pendamaian. Pada minggu-minggu kemarin adik-adik sudah dengar cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mau sadar, kita mau ingat, tapi tidak hanya di bulan ini saja, kita mau ingat setiap harinya, setiap bulannya, bahwa pengorbanan Yesus itu sangat berharga. Nah, Kak Jenny mau cerita Hari Raya Pendamaian, di mana pada zaman dahulu orang-orang Yahudi mempunyai hari-hari tertentu yang dirayakan. Salah satunya adalah Hari Raya Pendamaian, di mana hari raya ini hari raya yang penting buat orang Yahudi, adik-adik. Dan hari raya ini juga sangat jarang sekali diadakan, hanya diadakan sekali setahun pada hari tertentu, diadakan pengorbanan di Bait Suci. Adik-adik bertanya-tanya, mungkin Bait Suci itu apa, Kak? Pada zaman ini mungkin adik-adik bisa membayangkan Bait Suci itu sebuah gereja, bangunan gereja. Nah, pada zaman dahulu diadakan pengorbanan di Bait Suci atau di gereja.
untuk memperdamaikan dosa yang dilakukan umat Israel pada tahun sebelumnya. Jadi hari raya pendamaian ini hari raya yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Dan hari raya ini terjadi sangat jarang sekali, hanya terjadi sekali setahun dan pada hari tertentu, di mana nantinya umat Israel akan mengorbankan atau mempersembahkan sebuah korban di bait suci untuk memperdamaikan dosa yang mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Adik-adik bisa membayangkan bait suci itu pada masa sekarang sebuah gereja. Jadi pada zaman dahulu orang umat Israel mengorbankan sebuah korban untuk memperdamaikan dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Dosa itu adik-adik sangat buruk. Ia itu menjadi penghalang dan merusak hubungan kita, baik antara sesama kita manusia atau hubungan kita dengan Allah. Dan sama seperti perlu adanya pendamaian agar hubungan itu dapat pulih kembali, agar dapat damai kembali, makanya harus dibuat pendamaian agar hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Mungkin sebagai contohnya, misalnya adik-adik bertengkar dengan saudara adik-adik, misalnya kakak atau adik. Nah, ada orang tua yang mendamaikan adik dengan saudara adik-adik agar hubungan adik-adik dengan saudara adik-adik kembali dipulihkan, agar adik-adik dengan saudara adik-adik bisa kembali bermain, hubungannya bisa menjadi kembali damai. Contoh yang lain mungkin adik ingat pada waktu dunia dibentuk, ada manusia ciptaan Tuhan Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tinggal di Taman Eden. Mereka langsung dengan mudahnya bertemu dengan Tuhan. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dosa memisahkan mereka dari Tuhan. Begitu juga waktu saat bait suci atau gereja dibangun, Allah berjanji akan tinggal di dalamnya, di dalam situ. Namun harus dibuat sebuah tabir yang tebal untuk menutup ruang yang maha suci di mana Tuhan berada di situ. Hanya boleh satu orang yang masuk ke dalam situ. Pada zaman dahulu orang itu disebut imam besar, atau yang mungkin saat ini adik-adik kenal adalah Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Nah, pada saat itu imam besar pun hanya boleh masuk sekali setahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Dosa manusia bukanlah hal yang kecil. Kalau tadi Kak Jenny bilang, dosa itu adalah hal yang sangat buruk dan merugikan, karena dosa membuat hubungan kita manusia dengan sesama kita menjadi buruk, membuat hubungan kita dengan Allah pun juga buruk. Hari Raya Pendamaian adalah hari raya yang penuh sukacita. Terlebih lagi dalam kita kekristenan, hari raya ini dimaknai sebagai pemulihan kembali hubungan kita manusia dengan Allah. Segala dosa kita, segala dosa umat orang percaya dihapuskan. Hari Raya Pendamaian adalah hari raya yang penuh sukacita adik-adik, di mana terlebih lagi dalam kita orang Kristen, hari raya ini dimaknai sebagai pemulihan kembali hubungan manusia dengan Allah. Segala dosa yang kita lakukan dihapus melalui pengorbanan Yesus. Yesus berkorban di kayu salib, di atas kayu salib, mencurahkan darahnya agar kita dapat kembali hubungan kita pulih dengan Dia. Dia memikul segala dosa kita, sehingga dalam darah Yesus ada pengampunan bagi semua orang percaya. Jadi kita pun adik-adik, kakak Jenny dan adik-adik pun kita percaya bahwa kita punya alasan untuk bersukacita. Maka dari itu kita harus bersyukur bahwa ada Allah, ada Yesus yang mendamaikan hubungan kita, yang memulihkan hubungan kita supaya hubungan itu kembali pulih, tidak rusak karena dosa. Nah, sekian sharing dari Kak Jenny. Semoga adik-adik bisa mengerti tentang hari pendamaian. Semoga adik-adik memiliki rasa syukur bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, membuat hubungan kita kembali pulih dengan Allah. Semoga adik-adik mengerti dan memahami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita sharing firman-Mu ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan boleh adik-adikmu mengerti, boleh adik-adikmu pahami, sehingga
menjadi pedoman dalam kehidupan kami sejak kami kecil, membuat kami bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih semangat kan? Adik-adik sudah memuji muliakan nama Tuhan, adik-adik sudah meninggi-ninggikan nama Tuhan dan sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Sekarang kita mau lihat tugas minggu lalu yang sudah adik-adik kirimkan ya. Yuk kita lihat. Halo kakak-kakak, saya punya pertanyaan. Dulu adik saya itu nurut, kalau dibilangnya nggak marah. Saat umur 4 tahun, adik saya pukulan, marahan, kalau dibilangi marah, nangis. Gimana ya kak? Biar aku sabar mengurusi adik saya. Dadah. Halo Fiona. Nah, pertanyaan yang Fiona sampaikan tadi bagus banget ya adik-adik. Mungkin bukan hanya Fiona aja yang mengalami, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Mungkin kita dijailin atau dinakalin oleh adik kita atau kakak kita pasti pernah mengalaminya ya. Nah, terus gimana nih solusinya? Nah, solusinya yang pertama adalah saat kita dijailin atau dinakalin, kita pasti merasa kesel, kita pasti merasa marah. Tapi kita nggak boleh, adik-adik, kita nggak boleh membalasnya dengan kejahatan. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalasnya dengan kebaikan dan kasih adik-adik, seperti yang udah kita pelajarin bulan-bulan lalu, yaitu buah roh, dimana kasih itu harus sabar, tidak boleh marah, dan harus tetap sayang adik-adik. Terus habis itu kita harus menghadapi adik-adik atau kakak-kakak kita yang jailin kita, yang nakalin kita itu dengan sabar, dengan penuh kesabaran adik-adik. Seperti kisahnya Ayub, di mana dia sabar dalam menghadapi pencobaan-pencobaannya, dan setelah semuanya hilang, karena Ayub ini adalah orang yang kaya, orang yang sukses begitu ya, tapi semuanya habis lenyap, termasuk anaknya, termasuk istrinya, termasuk binatang-binatang ternak yang dipunyainya. Dan setelah semua itu terjadi, Tuhan Yesus mengembalikan semuanya yang dimiliki Ayub 2 kali lipatnya seperti keadaan semula adik-adik. Karena apa? Karena Ayub ini sabar dalam pencobaannya, karena Ayub ini mau taat sama Tuhan, karena Ayub ini tetap berdoa dalam masalah-masalahnya adik-adik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa saat kita marah, saat kita benci, saat kita susah, saat kita banyak yang jauhin, kita tuh harus tetap sabar adik-adik. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu yang akan selalu nolong kita. Terus habis itu gimana kak ya, biar adik ini berubah, biar kakak ini berubah, biar nggak biar nggak mukulin lagi, biar nggak marah lagi. Kita harus tetap mendoakan dan mengasihinya adik-adik. Nah, kita harus tetap mendoakan agar Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada orang yang nakalin kita atau yang jahatin kita tadi, supaya Tuhan yang akan pulihkan dia adik-adik. Seiring berjalannya waktu, nanti orang yang nakalin kita, yang jailin kita ini bakal dipulihkan sama Tuhan adik-adik. Jadi untuk pertanyaan Fiona, gimana caranya menjadi kakak yang sabar, telaten, dan tidak membalas ketika adik saya mukulin? Yang pertama adalah tidak boleh membalas. Yang kedua, harus tetap sabar. Dan yang ketiga, harus tetap mendoakan dan mengasihinya. Terima kasih, dadah. Halo kakak-kakak, selamat minggu. Saya Oliver. Saya mau tanya. Saya berumur 4 tahun. Saya ingin jadi anak Tuhan, ceria, tidak ngamuan, sama mama, sama papa, sama koko, sama titik. Jangan nangisan, mukulan. Gimana caranya kak? Ya,
Shalom Oliver, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kali ini Kak Daniel mau coba untuk menjawab ya. Bagaimana ya caranya supaya kita menjadi anak Tuhan yang ceria, tidak mudah marah, atau ngamuan, mukul, dan yang lain sebagainya. Nah, Kak Daniel mau coba jawab ya. Ada satu ayat dalam Alkitab, dalam Amsal 29 ayat 22. Amsal 29 ayat 22 itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi di Alkitab itu disampaikan seperti ini, bahwa orang yang cepat marah itu membuat orang bertengkar dan berdosa. Orang yang cepat marah membuat orang jadi bertengkar dan itu berdosa. Sebagai anak Tuhan yang baik, tentunya kan kita tidak ingin membuat orang bertengkar. Kita tidak ingin membuat hati papa mama kita menjadi bersedih dan kecewa. Kita tidak ingin membuat hati saudara kita, koko, cici, adik kita, dan yang lainnya untuk menjadi bertengkar, sedih, kecewa. Dan lebih lagi firman Tuhan katakan itu berdosa. Nah, tentunya kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak ingin membuat hati Tuhan bersedih. Kita harus menjaga hidup kita tetap benar, jangan sampai berdosa. Firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa orang yang cepat marah itu membuat pertengkaran dan itu berdosa. Kak Daniel percaya Oliver bisa lebih nurut sama papa mama, sama koko, sama cici dengan cara mengingat bahwa firman Tuhan menginginkan kita untuk tidak mudah marah, karena itu membuat orang bertengkar dan itu berdosa. Hal yang berdosa tentunya akan membuat hati Tuhan sedih dan kecewa loh. Oleh karena itu, Oliver ingat baik-baik ya, dan juga teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, ingat baik-baik bahwa membuat marah atau kita menjadi marah itu membuat orang lain bertengkar dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi ingat baik-baik, mari kita menjadi orang yang sabar dan ceria, menjadi berkat baik kepada orang lain sehingga nama Tuhan disenangkan, hati Tuhan disenangkan. Tuhan memberkati. Kak Dini, Jasi mau tanya. Pada hari apa Tuhan Yesus disalibkan? Aku jawabannya ya. Pada Tuhan Yesus mati. Halo Chelsea, terima kasih sudah bertanya. Kak Jenny akan jawab ya. Pertanyaan Chelsea adalah pada hari apa Tuhan Yesus mati. Nah, di Alkitab tidak dituliskan secara spesifik Chelsea, secara jelas bahwa Tuhan Yesus mati pada hari Senin, Tuhan Yesus mati pada hari Selasa, tidak dituliskan. Tetapi dari Alkitab dituliskan, kita bisa memperkirakan. Sebelum itu, ayo kita buka di Markus 15 ayat 42. Kak Jenny bacakan ya. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Hari Sabat itu kalau di zaman sekarang adalah hari Minggu. Nah, kalau Chelsea pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, yaitu hari Sabat. Nah, kita bisa memperkirakan nih Chelsea, kalau misalkan hari Sabat itu adalah hari Minggu, berarti 3 hari sebelumnya adalah hari Jumat. Nah, makanya kita memperingatinya atau kita menyebutnya dengan Jumat Agung. Hari itu kita memperingati kematian Yesus itu sampai sepertinya buat kita. Nah, semoga Chelsea mengerti jawabannya. Semoga Chelsea semakin bertumbuh lagi, dijaminkan. Semangat terus Chelsea ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak-kakak, Sita mau tanya, kenapa Tuhan Yesus dibangkitkan? Dadah, terima kasih. Halo Sita, makasih atas pertanyaannya. Dan Sita menanyakan mengapa Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, kalian ini akan jawab ya. Nah, Tuhan Yesus dibangkitkan itu karena yang pertama adalah penggenapan firman Tuhan. Banyak sekali di Alkitab menceritakan dan mengatakan bahwa nanti ada anak domba yang akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada
pada hari yang ketiga. Yuk kita mau lihat ayatnya ya. Yang pertama itu ada di Matius 16 ayat 21. Nah itu di Matius 16 ayat 21 tuh berbunyi, sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepada ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah yang ayat selanjutnya ada di Matius 17 ayat 22 sampai 23, yaitu berbunyi, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya ditutup sedih sekali. Nah, ada lagi ayat lainnya yang mengatakan Yesus akan bangkit, yaitu di Matius 26 ayat 31 sampai 32. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah begitu Sinta, jadi ada tertulis di Alkitab kalau Tuhan Yesus itu akan bangkit dan Tuhan Yesus itu menggenapi firman-Nya. Dan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus dibangkitkan? Itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus sudah menang melawan maut, dan itu artinya Tuhan Yesus membebaskan kita semua dari belenggu dosa. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan rela berkorban, rela sakit-sakitan disalib buat diri kita dan menang mengalahkan maut untuk membebaskan kita. Gitu ya Sita. Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan karena yang pertama adalah penggenapan firman Tuhan dan yang kedua adalah membebaskan kita, dan tanda itu Tuhan Yesus telah menang atas maut. Makasih ya Sita atas pertanyaannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, video tugas minggu lalu yang sudah adik-adik kirimkan untuk membuat pertanyaannya bagus-bagus semua loh. Semoga pertanyaan kakak-kakaknya menjawab dan adik-adik tidak bingung lagi ya. Dan adik-adik bisa ingat, adik-adik bisa renungkan dan bisa lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, untuk minggu depan kakak-kakak masih ada tugas nih untuk adik-adik, yaitu menggambar dan mewarnai bertemakan Tuhan Yesus disalibkan ya. Nanti videonya dikirim di nomor di bawah ini dan pengumpulannya maksimal hari Kamis ya adik-adik. Terus kalau adik-adik bilang, Kak gambaranku jelek nih, aku nggak usah ngerjain tugas ya. Jangan adik-adik, karena kakak-kakak nggak lihat bagus jelek gambar itu, tapi yang kakak-kakak lihat adalah kerajinan dan kreativitas adik-adik ya. Kakak-kakak tungguin ya tugas-tugasnya. Adik-adik harus tetap sehat, harus tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.